Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Florentina Mary Miranda dengan NIM 23101076. Di sini kita akan belajar bersama pada pertemuan yang ke-12 mengenai dialog antara agama dan peran gereja di Indonesia. Bagaimana dialog antara agama di Indonesia yang sangat beragam dan juga peran gereja di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita bahas satu persatu, ada keberagaman di Indonesia. Nah, seperti kita tahu bersama, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan lokal. Pancasila, dengan hadirnya Pancasila itu menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman tersebut. Perbedaan ini seharusnya mendorong dialog, bukan konflik yang terjadi. Nah, kita bahas itu, apa sih dialog antara agama? Nah, dialog antara agama adalah komunikasi terbuka dan saling menghargai antar umat yang beragam. Misalnya agama Islam dengan Katolik, Kristen dengan Protestan, Kristen dengan Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dialog antar agama ini bertujuan untuk saling memahami, saling bekerja sama dalam hal sosial dan kemanusiaan, serta menjaga perdamaian dan persatuan di dalamnya. Nah, Gereja Katolik ini mendukung adanya dialog antar agama, terutama sejak lahirnya Konsili Vatikan yang kedua. Selanjutnya ada dasar teologis gereja dalam dialog ini. Nah, Gereja Katolik ini mengakui bahwa agama lain juga memiliki unsur kebaikan dan kebenaran di dalamnya. Nah, gereja tidak bertujuan untuk menyamakan ajaran agama A dengan ajaran agama B, tidak membanding-bandingkan, tetapi untuk menjadi terang dan garam dunia, serta menjadi saksi cinta kasih Allah bagi semua orang. Yang artinya cinta kasih Allah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama. Nah, dasar teologis ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana peran konkret Gereja Katolik di Indonesia. Peran konkret yang diberikan oleh Gereja Katolik di Indonesia yang pertama itu di bidang pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa sekolah Katolik itu mendidik dengan nilai toleransi dan multikulturalisme. Terus adanya forum dialog, di mana aktif dalam forum kerukunan antar umat beragama. Dan ada juga bantuan sosial yang diberikan, seperti adanya bersama lintas agama dalam penanggulangan bencana. Dan adanya katekese kontekstual. Gereja Katolik mengajarkan iman secara terbuka dan sesuai dengan konteks budaya di Indonesia. Nah, walaupun tujuan dari dialog antar agama ini sangat positif, ternyata mendapat tantangan yang sangat luar biasa, dan terkadang kita ketahui bersama itu sering terjadi dan sering kita hadapi di Indonesia ini. Yang pertama itu ada radikalisme dan intoleransi, prasangka antar umat beragama, kurangnya pemahaman lintas iman, serta politik identitas yang menjadi pemecah belah. Selain tantangan tadi, dengan dialog antar agama ini memberikan harapan dan arahan ke depannya. Terutama Gereja Katolik itu diharapkan untuk memperkuat pendidikan iman yang kontekstual, mendorong umat menjadi jembatan persaudaraan antar sesama, serta menjadi gereja yang berdialog secara nyata, melayani semua tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulannya pada materi hari ini, yaitu dialog antar agama itu menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang beragam. Nah, Gereja Katolik itu memiliki peran besar dalam membangun komunikasi lintas iman melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam forum dialog. Nah, dasar teologis gereja yang kita ketahui bersama yang terdapat di Injil Matius bab 5 ayat 13-16 itu menjadikan gereja untuk mendorong sikap yang terbuka, saling menghargai, dan menjadi saksi nyata kasih Allah bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, meski menghadapi tantangan yang kita ketahui bersama seperti sikap yang intoleransi dan adanya politik identitas lainnya, gereja itu diharapkan untuk terus menjadi jembatan persaudaraan dan hadir sebagai gereja yang dialogis, bukan hanya dalam kata tetapi juga dalam tindakan nyata. Sekian
hal baru yang dapat kita pelajari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam.